Aksi premanisme berkedok ormas ini bukan hanya mengganggu keamanan publik, tetapi juga merusak iklim investasi dan stabilitas ekonomi. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan aparat kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme, termasuk kelompok-kelompok yang bersembunyi di balik organisasi kemasyarakatan. Namun pertanyaannya, seberapa efektif operasi ini dalam menumpas akar masalah premanisme? Apakah tindakan ini hanya menyasar pelaku individu, ataukah juga menelusuri jaringan lebih besar yang mengendalikan aksi premanisme ini? Bagaimana nasib ormas yang memiliki riwayat pelanggaran berulang dalam menjalankan aktivitasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam jumpa sahabat Kalturo. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Kalturo Official Podcast. Ruang diskusi yang tajam, kritis dan penuh wawasan. Seperti biasa, kita hadir untuk mengupas isu-isu penting yang berdampak langsung pada masyarakat. Di balik atribut organisasi masyarakat atau ormas yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat, muncul individu yang memanfaatkan kedok tersebut untuk memalak, menekan pengusaha, bahkan menebar teror di lingkungan sosial. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan aparat kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme, termasuk kelompok-kelompok yang bersembunyi di balik organisasi kemasyarakatan. Tindakan ini bukan sekadar respon terhadap keresahan publik, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan nasional. Namun pertanyaannya, seberapa efektif operasi ini dalam menumpas akar masalah premanisme? Apakah tindakan ini hanya menyasar pelaku individu, ataukah juga menelusuri jaringan lebih besar yang mengendalikan aksi premanisme ini? Bagaimana nasib ormas yang memiliki riwayat pelanggaran berulang dalam menjalankan aktivitasnya? Di podcast kali ini, kita akan membedah implikasi hukum, dampak sosial, serta solusi konkret yang bisa diterapkan untuk memastikan Indonesia benar-benar bersih dari aksi premanisme berkedok ormas. Operasi pemberantasan premanisme yang digelar oleh Polri sejak 1 Mei 2025 telah menghasilkan capaian signifikan dengan 3.326 kasus berhasil dituntaskan dalam kurun waktu 9 hari. Dari beberapa daerah seperti Subang, Tangerang, dan Kalimantan Tengah, polisi berhasil menangkap puluhan pelaku yang diduga terlibat dalam pemerasan, intimidasi, dan kejahatan lainnya. Penindakan ini mendapat perhatian khusus karena banyak dari pelaku berlindung di balik atribut ormas yang seharusnya berfungsi sebagai wadah aspirasi publik, bukan sebagai alat kejahatan. Aksi premanisme berkedok ormas ini bukan hanya mengganggu keamanan publik, tetapi juga merusak iklim investasi dan stabilitas ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi premanisme tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang mengancam ketertiban umum. Pertanyaannya, mengapa aksi premanisme masih begitu marak meskipun regulasi sudah jelas? Premanisme berkedok ormas bukan sekadar fenomena kriminal biasa, melainkan penyakit sosial yang telah lama mengakar
Banyak ormas yang sebenarnya memiliki tujuan mulia justru disalahgunakan oleh oknum anggotanya sebagai alat pemalakan dan intimidasi. Pada titik ini perlu dibedakan antara ormas yang menjalankan fungsinya secara legal dengan individu yang memanfaatkan ormas sebagai kedok untuk kepentingan pribadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas sudah sangat jelas mengatur bagaimana organisasi harus berdiri di atas nilai-nilai Pancasila, menjunjung norma hukum, adat, dan etika sosial. Namun, kenyataannya banyak individu dalam ormas tidak menjalankan ketentuan tersebut dan justru menjadikan ormas sebagai alat mencari keuntungan melalui pemerasan dan teror. Salah satu contoh yang mencuat dalam operasi ini adalah penutupan paksa PT Bumi Asri Pasaman (BAP) yang diduga dilakukan oleh sebuah ormas di Kalimantan Tengah. Jika benar ada indikasi pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum dalam ormas, maka pertanyaannya adalah di mana batas kewenangan ormas dan tindakan kriminal? Kasus seperti ini semakin menegaskan bahwa kontrol terhadap ormas harus diperketat, bukan hanya dari aspek legalitasnya, tetapi juga pengawasan terhadap perilaku individu yang terlibat di dalamnya. Dalam aspek kebijakan, langkah yang diambil oleh Polri melalui surat telegram Kapolri STR garing 1081 garing 4 Romawi garing OPS.1.3 garing 2025 menjadi landasan penting dalam memerangi premanisme. Operasi ini tidak hanya menargetkan aksi kriminal langsung seperti pemerasan dan pengancaman, tetapi juga memeriksa legalitas ormas yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Bahkan, Polri berencana memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait pembekuan atau pembatalan izin ormas jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun, dalam realitasnya, pertanyaannya sejauh mana efektivitas kebijakan ini dapat mengatasi akar masalah premanisme? Seberapa besar kemampuan aparat dalam menindak ormas yang memiliki jaringan kuat dengan para elit politik dan ekonomi? Premanisme yang terorganisir bukan sekadar kejahatan jalanan, tetapi juga bisa terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik yang lebih luas. Dalam konteks ini, langkah pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan, patut diapresiasi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa Satgas ini benar-benar bekerja secara independen, tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi yang tidak efektif. Jika tidak ada pengawasan ketat, maka Satgas beresiko menjadi sekadar formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Ormas memang sudah memberikan pedoman yang jelas. Pasal 59 secara eksplisit melarang ormas melakukan tindakan kekerasan, pemerasan, atau aktivitas yang menyerupai tugas aparat penegak hukum. Sayangnya, implementasi undang-undang ini masih sering lemah. Pengawasan dan evaluasi terhadap izin ormas perlu diperketat, terutama yang memiliki riwayat pelanggaran hukum berulang. Anggota Komisi 2 DPR RI Indra Jaya bahkan menyebut premanisme berkedok ormas sebagai penyakit sosial yang harus diberantas hingga ke akarnya. Kejahatan seperti pemalakan, pemerasan, teror, hingga gangguan terhadap proyek investasi adalah bukti nyata betapa bebasnya premanisme berkedok ormas berkembang di Indonesia. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan terhadap institusi hukum akan semakin melemah dan masyarakat akan lebih memilih cara mereka sendiri dalam menghadapi ancaman premanisme.
Karena itu, kritik terhadap sistem hukum yang selama ini kurang tegas dalam menindak ormas yang menyalahgunakan statusnya harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan operasi sementara, tetapi harus membangun sistem deteksi dini terhadap aktivitas ormas yang mulai menjauh dari prinsip legalitasnya. Solusi utama dalam menghadapi masalah ini adalah menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dengan upaya reformasi kebijakan. Polri perlu memastikan bahwa operasi pemberantasan premanisme tidak hanya menindak pelaku individu, tetapi juga mengusut jaringan yang lebih besar di balik aksi tersebut. Selain itu, regulasi mengenai izin dan pengawasan ormas harus diperketat, baik dalam aspek administratif maupun hukum. Jika sebuah ormas terbukti digunakan sebagai kedok kejahatan, maka pembukuan izin dan pembubaran harus menjadi opsi yang nyata. Di sisi lain, peran masyarakat juga penting dalam menekan praktik premanisme. Masyarakat harus aktif melaporkan kejadian intimidasi dan pemerasan tanpa merasa takut akan ancaman dari kelompok tertentu. Selain membuka kanal pengaduan yang lebih efisien, perlindungan saksi dan korban dari ancaman premanisme juga harus diperkuat agar tidak ada rasa takut dalam mengungkap kejahatan. Pada akhirnya, jika Indonesia ingin bebas dari premanisme yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, maka penegakan hukum harus tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Tidak boleh ada celah bagi siapapun untuk menggunakan status ormas sebagai alat perlindungan diri dari tindakan kriminal. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat harus menyadari bahwa premanisme bukan hanya ancaman bagi keamanan publik, tetapi juga bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas negara jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang lebih sistematis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap berpikir tajam, dan terus kawal isu-isu penting yang berdampak bagi kita semua. Salam dari Kalturo Official Podcast.